Halo, saya mempunyai beberapa larutan di laboratorium. Dan saya hanya mengambil dua sampel larutan, yaitu larutan asam dan larutan basa. Setiap larutan asam dan basa memiliki nilai derajat keasaman, atau yang lebih dikenal dengan nilai pH. Derajat keasaman atau nilai pH merupakan salah satu identitas pengenal sifat larutan yang sangat penting. Jadi untuk mengenali sifat larutan asam ataupun larutan basa, cara yang dapat digunakan untuk mengukur pH larutan yaitu menggunakan pH meter, kertas lakmus, dan berbagai indikator alami maupun buatan. Indikator alami bisa didapat dari ekstrak tumbuhan, sedangkan indikator buatan diperoleh dari senyawa fenolthiolin, bromotimol biru, dan lain sebagainya. pH suatu larutan mempunyai range pH. Suatu larutan memiliki nilai pH 7 memiliki sifat netral. Jika suatu larutan memiliki nilai pH di bawah 7, larutan tersebut bersifat asam. Dan jika suatu larutan memiliki nilai pH di atas 7, maka suatu larutan tersebut memiliki sifat basa. Nilai pH selain dapat diukur menggunakan pH meter dan beberapa indikator lainnya, pH suatu larutan juga dapat dihitung menggunakan rumus disertai dengan data larutan. Berikut ini adalah persamaan atau rumus untuk mencari pH suatu larutan. Jika suatu larutan asam, dapat dihitung menggunakan persamaan pH sama dengan min log H+. Larutan dikatakan asam jika mengandung ion H+. Sedangkan larutan basa dapat dihitung menggunakan persamaan pOH sama dengan min log OH-. Sehingga pH untuk larutan basa adalah 14 min pOH. Larutan dikatakan basa jika mengandung ion OH-. Perhatikan contoh perhitungan pH suatu larutan. CH3COOH 0,01 molar merupakan asam lemah, sehingga hanya terionisasi sebagian menjadi ion H+, dan ion CH3COO-. Dan diketahui Ka asam lemah 1,7 dikalikan 10 pangkat min 5. Maka untuk mencari konsentrasi H+, menggunakan persamaan H+, sama dengan akar Ka dikalikan konsentrasi. Sehingga akar 1,7 kali 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasi 0,01 molar. Hasilnya sebesar 4,1 dikalikan 10 pangkat min 4 molar. Nilai pH dapat dihitung menggunakan persamaan pH sama dengan min log H+, sehingga min log 4,1 dikalikan 10 pangkat min 4. Hasilnya sebesar 4 min log 4,1. Soal kedua. Hitung pH dan konsentrasi ion OH- dari 0,005 molar NaOH. NaOH adalah senyawa basa kuat, sehingga NaOH terionisasi menjadi Na+ dan ion OH-. Persamaan konsentrasi basa kuat adalah konsentrasi OH- sama dengan valensi basa dikalikan konsentrasi. Valensi basa sebesar 1 dikalikan konsentrasi 0,005. Hasilnya sebesar 0,005 molar. Kemudian mencari pOH sama dengan min log OH-. Min log 0,005 molar atau min log 5 kalikan 10 pangkat min 3. Hasilnya menjadi 3 min log 5. Sehingga pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurangi 3 min log 5. 14 dikurangi 3, hasilnya 11. Min sama min menjadi plus, dan log 5 turun. Saya melakukan percobaan reaksi asam dan basa. Saya mempunyai larutan asam, dan saya mempunyai larutan basa. Jika kedua larutan tersebut saya campurkan, bagaimana reaksi yang terjadi? Dan berapa pH yang akan terbentuk? Jadi begini reaksinya. Larutan asam dicampur dengan larutan basa akan terbentuk garam dan air. Garam.
Apakah garam yang seperti ini? Tentu bukan. Garam dapur adalah salah satu garam dari sekian banyak garam. Garam yang dimaksud di sini adalah garam yang terbentuk dari campuran larutan asam dan larutan basa. Reaksi asam dan basa dapat terjadi dari campuran antara asam kuat dan basa kuat, menghasilkan garam yang bersifat netral. Kemudian dapat terbentuk dari campuran asam lemah dan basa kuat, menghasilkan garam yang bersifat basa. Kemudian dapat terbentuk dari campuran asam kuat dengan basa lemah. Kemudian juga dapat terbentuk dari campuran reaksi asam lemah dengan basa lemah, menghasilkan garam yang bersifat asam, bisa basa, dan bisa netral. Jadi khusus untuk reaksi asam lemah dengan basa lemah, pH yang terbentuk adalah pH yang tergantung pada nilai Ka dan nilai Kb. Jika ketetapan asam lebih besar dari ketetapan basa, maka dihasilkan garam yang bersifat asam. Jika ketetapan asam lebih kecil daripada ketetapan basa, maka dihasilkan garam yang bersifat basa. Jika ketetapan asam sama dengan ketetapan basa, maka dihasilkan garam yang bersifat netral. Berikut adalah contoh soal dari reaksi asam basa. Jika saya memiliki tabung kimia B berisi larutan barium hidroksida 0,03 molar, bervolume 20 liter, sedangkan tabung kimia A berisi 20 liter larutan asam klorida 0,04 molar. Lalu tabung A dan tabung B saya tuangkan bersama-sama ke dalam sebuah wadah. Reaksi yang berlangsung dengan pH campuran sebesar. Jadi begini reaksinya. Tabung A berisi asam klorida, dituangkan bersama-sama ke dalam sebuah wadah dengan barium hidroksida. Reaksi yang terbentuk adalah garam barium klorida dengan air. Langkah yang pertama adalah menyetarakan reaksi. Langkah yang kedua adalah kita menghitung mol mula-mula. Untuk mol HCl, didapat data larutan 0,04 molar HCl dikalikan 20 liter larutan HCl, sehingga terbentuk 0,8 mol. Kemudian mol barium hidroksida dapat dihitung dari data larutan 0,03 molar larutan barium hidroksida dikalikan 20 liter larutan barium hidroksida, sehingga terbentuk 0,6 mol. Pada mula-mula, mol produk belum terbentuk. Kemudian pada reaksi adalah perbandingan mol mula-mula dengan perbandingan koefisien yang paling terkecil. Perbandingan mol mula-mula dengan perbandingan koefisien yang paling terkecil adalah asam klorida. Jadi yang dipakai adalah 0,8 mol. Sehingga pada reaksi HCl yang terbentuk adalah minus 0,8 mol pada barium hidroksida sebesar perbandingan koefisien 1 dibanding 2 dikalikan 0,8 mol. Jadi reaksi barium hidroksida yang terbentuk sebesar minus 0,4 mol. Kemudian pada garam barium klorida, reaksi yang terbentuk adalah plus 0,4 mol. Dan air yang terbentuk sebesar 0,8 mol. Kemudian sisa 0,8 mol minus 0,8 mol, sehingga HCl pada sisa habis bereaksi. Kemudian barium hidroksida 0,6 mol minus 0,4 mol, terjadi sisa 0,2 mol. Dan sisa barium klorida sebesar 0,4 mol dan air sebesar 0,8 mol. Nah, yang tersisa adalah barium hidroksida dan garam bersifat kuat barium klorida dan air. Pada reaktan di kiri panah hanya basa kuatnya yang tersisa. Jadi, perhitungan pH campuran menggunakan rumus basa kuat. Bagaimana cara menghitung pH dari basa kuat? Menggunakan persamaan pH sama dengan 14 min pOH. Kemudian untuk mencari pOH sama dengan min log dari OH min.
Untuk mencari konsentrasi OH-, karena yang sisa adalah senyawa basa kuat, jadi menggunakan persamaan konsentrasi OH- basa kuat, yaitu valensi basa dikalikan konsentrasi dari basa. Untuk menghitung konsentrasi, menggunakan persamaan mol dibagi volume. Mol yang digunakan adalah mol sisa dari barium hidroksida, sebesar 0,2 mol dibagi volume total, yaitu 20 liter volume barium hidroksida dan 20 liter larutan asam klorida, sehingga terbentuk konsentrasi akhir sebesar 0,005 molar. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus konsentrasi OH- pada konsentrasi, yaitu 0,005 molar. Jadi untuk mencari B atau valensi dari basa kuat adalah kita harus mengionisasikan dari barium hidroksida menjadi Ba2+ dan 2 OH-. Sehingga dari ionisasi kita bisa mendapatkan valensi dari OH-, yaitu sebesar 2. Sehingga konsentrasi OH- yang terbentuk sebesar 0,01 atau 10⁻². Kemudian untuk mencari POH, min log 10⁻², sehingga POH yang dihasilkan adalah 2. Kemudian untuk mencari pH adalah 14 dikurangi 2, sehingga pH yang terbentuk sebesar 12. Nah, bagaimana menurut kalian dengan reaksi asam dan basa? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan ya. Selanjutnya, klik salah satu dari video di bawah. Ya, di bawah saya.